Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16-44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Dawud alaihissalam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapatkan gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman, di antaranya seperti disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di suatu lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Semut pun berkata, "Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman, dan ayo cepat lari." Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Nabi Sulaiman berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini?" Jawab sang bangsa burung, "Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita, namun sekarang dia menghilang entah kemana." Nabi Sulaiman berkata, "Kemana perginya Hudhud? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku hukum dia mati." Untungnya tak lama kemudian burung Hudhud datang. Nabi Sulaiman berkata, "Dari mana saja kamu Hudhud?" Burung Hudhud menjawab, "Maafkan hamba karena pergi tanpa izin wahai Raja Sulaiman. Namun sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini." Nabi Sulaiman berkata, "Perihal apa itu wahai Hudhud?" Burung Hudhud menjawab, "Jadi sebenarnya di tengah perjalanan tadi hamba tertinggal dari rombongan. Hamba terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang ratu. Namun sayangnya hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Sulaiman berkata, "Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan?" Jawab burung Hudhud, "Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu." Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar
yang dibawa oleh Hudhud. Kemudian beliau menulis surat. Nabi Sulaiman berkata, "Kalau begitu, aku ingin engkau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Saba dan bawalah surat ini. Jatuhkan tepat di hadapan Ratu Saba, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporanmu di istana." Terbanglah burung Hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Saba, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis. Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada Ratu. Ratu Balqis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti Hudhud. Ratu Balqis penasaran dan langsung membacanya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Selesai membaca surat itu, Ratu Balqis mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Ratu Balqis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasehatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Ratu Balqis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Keesokan harinya, utusan Ratu Balqis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya para utusan Ratu Balqis di hadapan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, "Aku tidak butuh semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balqis, apabila dia dan rakyat Saba tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian." Kedua utusan itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan pesan dari Raja Sulaiman, jika nekat berperang, jelas pasukannya akan kalah telan. Tak jauh dari istana, tampak burung Hudhud mendengar percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengar laporan dari burung Hudhud dan segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balqis. Raja Sulaiman berkata, "Wahai penasehat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapanku?" Penasehat berkata, "Saya sanggup, wahai Raja Sulaiman." Seketika itu juga singgasana Ratu Balqis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Inilah karunia Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmat-Nya?" Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 40, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhan Maha Kaya, Maha Mulia. Nabi Sulaiman berkata,
ubahlah sedikit dari bagian singgah sana ini. Kan lihat apakah Ratu Balkis masih mengenalinya atau tidak. Satu lagi, ubahlah lantai istana ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Raja Sulaiman menyambut kedatangan Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan sebuah singgasana. Nabi Sulaiman berkata, "Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silahkan duduk terlebih dahulu." Ratu Balkis duduk di singgasana, lalu merasa ada yang aneh. Nabi Sulaiman berkata, "Seperti inikah singgasanamu?" Ratu Balkis pun menjawab, "Iya. Ini sungguh persis dengan yang aku miliki." Tapi tidak mungkin. Tadi pergi aku melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya." Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Masuklah ke dalam istanaku, wahai ratu." Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya ia berpijak. Seketika itu ia mengangkat sedikit jubahnya. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai ratu, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu berlapiskan kaca." Ratu Balkis menjawab, "Benar juga. Wah, semuanya sungguh indah sekali." Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Sesungguhnya semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan Pencipta alam semesta, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ratu Balkis berkata, "Ya Allah, sungguh hamba selama ini telah berbuat zalim. Maafkan hamba. Mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu." Demikianlah kisah dakwah Nabi Sulaiman. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, hendaklah bersikap rendah hati dengan segala yang dimiliki. Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah. 3, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan kepada Allah dengan cara mengingatnya.